Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berjumpa kembali walaupun di video ya di YouTube ini ya. Tapi apapun yang harus kita sampaikan, ya sampaikan. Karena menyampaikan atau tablik itu wajib hukumnya dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Baik, sahabat Kang Darman Desa, di dalam mengamalkan zikir nafas untuk menuju kepada Allah dan lurus kepada Allah, tentu tidak memakai logika dan tidak ada logika, karena logika itu adalah suatu akal dan pikiran, sedangkan Allah itu maha gaib, tidak bisa dipikirkan dan tidak bisa dinalar oleh akal. Nah, maka dengan perjalanan zikir nafas kita ini akan menjadi jiwa. Jiwa inilah yang fungsinya menyaksikan serta menyadari Allah yang tidak serupa dengan apapun, yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Namun di situ kita tidak hanya untuk katanya, tapi harus benar-benar menyaksikan, yaitu bersyahadat. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusan Allah. Dengan belajar metode zikir nafas ini adalah salah satu sarana menuju kepada Allah sesuai apa yang menjadi pengalaman dan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika berkholwat di Gua Hira, sehingga beliau mirat, itu sampai menembus alam atau Sidratul Muntaha. Nah, ketika udah menembus Sidratul Muntaha ini tidak terlalu banyak diceritakan di dalam hadis pun. Nah, sama ketika kita mengamalkan zikir nafas untuk mengaktifkan kesadaran. Bila mana kita mengalami suatu perjalanan rohaniah, kita dipersaksikan keadaan-keadaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kita harus lurus, yaitu tujuan kita menyaksikan Allah, bukan menyaksikan apa yang telah dipersaksikan oleh Allah yang disebut dengan sensasi, karena itu adalah salah satu pelajaran dari Allah. Ketika kita diperlihatkan keindahan alam yang tidak ada di alam dunia ini, apa kita mau betah di sana, mau terlena di sana? Boleh dilirik saja. Bagaimana meliriknya? Ya itu dengan kesadaran, ya, karena yang dialami itu ya jiwa yang menyaksikan dan yang menyadari ketika kita mengamalkan atau mempraktekkan zikir nafas Allah dengan menyadari keluar masuk nafas secara alami. Ketika nafas masuk, sebut di dalam hati nafas keluar Allah, mendekat dan berserah hanya kepada Allah. Ketika berserah total, maka disitulah memulai perjalanan rohani. Silakan dipraktekkan bersama-sama, karena sangat penting kita untuk bersaksi dan menjadi saksi kepada Allah, yaitu dengan cara mengamalkan zikir nafas ini. Karena Allah bukan untuk dipikirkan, karena menuju ketuhanan itu tidak ada logika lagi, tidak ada akal pikiran, karena Allah tidak bisa dipikirkan, tidak bisa digambarkan. Sudah jelas kalimatnya, yaitu laisa kamitslihi syai'un.
Namun semua itu perlu kita buktikan, perlu kita jalani suatu perjalanan rohani sehingga menyaksikan yang maha gaib. Semua yang tersaksikan ketika kita mengamalkan zikir nafas itulah alam gaib, alam yang tidak bisa dipersepsi oleh akal pikiran, terkecuali mengalaminya ketika mengamalkan zikir nafas. Nah, disinilah kita harus yakin, percaya, dan beriman kepada Allah, karena secara hakikat di dalam mengamalkan zikir nafas Allah juga yang membimbing kita, Allah yang memperjalankan jiwa kita. Nah, maka dengan perjalanan jiwa itulah kegaiban-kegaiban di alam rohani itu diperlihatkan. Maka kita harus beriman kepada yang gaib, yaitu malaikat, apalagi Allah. Pokoknya hal-hal yang gaib kita imani, kita percaya, karena itu semua ada. Namun bukan untuk dipikirkan dan bukan untuk digambarkan seperti apa. Karena bab ketuhanan itu sudah tidak memakai logika lagi, tapi dengan kesadaran lah. Maka dengan menyadari Allah yang maha dekat, menyadari Allah yang maha gaib, serta makhluk lainnya yang diciptakan secara gaib, cukup kita sadari. Jangan terlalu terbawa oleh akal pikiran. Contoh, ketika kita takut setan, takut jin, takut apa, cukup kita sadari bahwa itu semua memang ada, tapi kita jangan terbawa. Yang harus kita yakini adalah Sang Maha Penciptanya. Yang harus kita sadari Sang Maha Pencipta. Maka itulah zikir nafas sebagai pengaktif kesadaran sehingga menjadi manusia yang bertawakal, manusia yang beriman, manusia yang ihsan dan sadar Allah di dalam setiap gerak langkahnya karena Allah. Nah, disinilah kita harus benar-benar beriman kepada Allah, tidak memainkan logika lagi, tidak memainkan akal pikiran lagi. Cukup kita sadari dan menyadari bahwa Allah itu ada. Dan jangan dicari keberadaannya, apalagi wujudnya. Nah, sehingga akan membawa kita ke jurang kehinaan, yaitu ketidakyakinan. Cukup sekian apa yang disampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman di desa. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.